Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Mbak Agung kembali. Ya, kali ini saya akan membuat materi tentang pertemuan tatap muka dalam jaringan, membahas materi algoritma pemrograman untuk bagi siswa yang tadi kesulitan dalam live streaming ya, karena live streamingnya ada gangguan. Jadi saya buatkan video lanjutan tentang ini pertemuan yang tadi. Oke, ini sebentar saya slide-nya mana. Oke, ini saya lewati saja. Oke, langsung ke algoritma pemrograman, langsung ke materi saja. Oke, algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk penghitungan atau untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ditulis secara berurutan ya. Jadi mirip seperti kalau kalian pernah menggunakan atau mengerjakan soal fisika ya atau matematika. Nah, kalau matematika itu kan harus menggunakan cara-cara ya. Caranya itu kan harus runtut atau di pelajaran IPA fisika itu ada diketahui, kemudian ditanya, dijawab. Nah, kan runtut seperti itu. Nah, algoritma kurang lebih seperti itu. Kemudian algoritma pemrograman, sedangkan untuk algoritma pemrograman itu sendiri adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Nah, walaupun di sini pemrograman komputer, tapi tidak melulu, tidak hanya permasalahan di komputer saja, tapi juga bisa diterapkan di permasalahan sehari-hari. Kemudian beberapa pertimbangan dalam memilih algoritma. Yang pertama, algoritma itu harus benar. Jadi langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu harus tepat. Sebaik apapun kalian menulis algoritma, kalau tidak tepat, ya nanti hasilnya akan salah. Yang kedua, beberapa hasil yang akan seberapa baik hasil yang akan dicapai, nanti pembuatan algoritma itu harus paling tidak menyasar ya, mendekati dari hasil yang akan dicapai itu sendiri. Kemudian yang ketiga, efisiensi algoritma. Jadi efisiensi algoritma yang dimaksud di sini adalah harus efisien dalam menyelesaikan masalahnya, harus waktunya harus tepat, dan memori kalau diterapkan di komputer itu penggunaan memorinya harus seminimal mungkin. Oke, seperti itu. Atau contoh dalam kehidupan sehari-harinya, mungkin kalian pernah menggunakan Google Map. Selanjutnya setelah menggunakan Google Map, kudunya kan harus cepat ya sampai di tempat tujuan, tapi hasilnya malah kesasar-sasar. Nah, kalau hasilnya kesasar-sasar berarti penggunaan Google Map tersebut tidak efisien, seperti itu. Kemudian beberapa manfaat dari belajar algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperkuat cara berpikir agar dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, membantu otak agar dapat berpikir jangka panjang. Yang ketiga, memperkuat analisis ya. Saya cepat saja supaya nanti durasinya tidak terlalu lama. Contoh algoritma sederhana di sini. Terdapat 2 buah gelas, satu gelas berisi teh, satu gelas berisi kopi. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas tersebut? Nah, tadi kayaknya ada siswa yang gampang pak, ini kopinya saya minum, kopinya saya dikumur-kumur itu ya. Kemudian tehnya disuntikkan dituang di gelas yang kopi yang sudah dikumur-kumur, kemudian kopinya ditaruh lagi itu ya, di mulut disemprotkan ke sini ya itu juga bisa ya. Algoritma juga seperti itu, sama saja, tapi ya tidak tepat lah seperti itu, tidak menjaga kebersihan ya. Masa nggak nih kalau di kopi dikumur-kumur diletek namanya kan tidak baik ya. Nah, untuk menyelesaikan algoritma seperti ini, yang pertama, kalau kalian sudah membaca modul harus menyediakan satu gelas cadangan ya. Kalau di modul namanya gelas X seperti ini. Jadi algoritmanya yang pertama, langkah pertama, siapkan gelas cadangan, kemudian kopi ini dituang ke gelas yang X ini. Selanjutnya gelas kopi yang kosong ini, ya karena sudah dituang di gelas X, tehnya ditaruh di sini di kopi. Selanjutnya gelas X yang sudah berisi kopi ditaruh di gelas teh. Jadi sekarang posisinya kalau sudah seperti itu, gelas kopi sekarang berisi teh dan gelas teh sudah berisi kopi. Nah, algoritmanya seperti apa? Algoritmanya itu seperti ini. 1. Siapkan gelas cadangan. 2. Tuang gelas yang berisi kopi ke gelas cadangan.
3 tuang gelas yang berisi teh ke gelas awal yang berisi kopi yang tadi itu. Kemudian yang keempat, tuang isi gelas cadangan yang berisi kopi tadi ke gelas awal yang berisi teh. Ini teh ya, bukan de, ini teh. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini seharusnya mudah dipahami. Ada 3 notasi algoritma. Yang pertama, bentuk uraian atau deskriptif. Algoritma ini disajikan dalam bentuk uraian, yaitu dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dengan kalimat yang jelas sehingga mudah dipahami. Contohnya seperti ini. Buatlah algoritma notasi deskriptif untuk menghitung luas persegi panjang. Analisanya seperti ini. Karena persegi panjang kan pertama harus ada panjang atau disingkat jadi P kecil ya. Kemudian luas lebar itu dengan L, input nilai L. Jadi nanti analisanya input nilai P, jadi ada nilai yang nanti diinputkan ke variabel P atau ke variabel L, kemudian diproses. Luas sama dengan panjang dikali, ini kali ya, bukan plus ya, kali lebar. Algoritmanya yang pertama menetapkan nilai P, yang kedua menetapkan nilai L, yang ketiga menghitung nilai L sama dengan P kali L, panjang luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian yang ketiga mencetak nilai L sebagai output. Seperti itu. Kemudian yang kedua, notasi algoritma yang kedua namanya flowchart atau diagram alir. Merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau hubungan antar proses beserta dengan pernyataannya. Nah, flowchart itu sendiri karena berupa bagan atau gambar itu nanti bentuknya seperti ini. Ya, kalian fokus di 3 bentuk ini saja. Yang pertama terminal, yang kedua input output, yang ketiga proses, dan yang kelima alur. Untuk pertemuan kali ini hanya saya saya tekankan di 4 ini saja. Sedangkan untuk yang lain seperti decision, display, preparation, storage data, dokumen, call untuk memanggil subprogram yang lain, titik konektor, dan titik sambungan ini nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya. Terminal ini bentuknya seperti ini, jadi bukan lingkaran ya, bukan lingkaran. Nah, terminal ini digunakan untuk menuliskan sebuah perintah awal. Jadi ketika kalian membuat flowchart itu diawali dengan tanda terminal seperti ini, kemudian berisi tulisan start atau mulai. Kemudian input itu menggunakan jajaran genjang. Input itu digunakan untuk menentukan variabelnya. Seperti tadi, panjangnya mau diisi nilai berapa, lebarnya berisi berapa. Nah, di sini. Kemudian proses atau penyerataan assessment yang bentuknya kotak ini digunakan untuk memproses, mengolah P dan L-nya ini mau diapakan, panjang dan lebarnya itu mau diapakan, dikalikan, maka perkaliannya nanti dituliskan di sebelah sini. Ya, seperti itu, hanya 4 ini saja. Ini alurnya nanti dihubungkan dari terminal ke input atau output, kemudian diproses, kemudian diakhiri dengan terminal juga. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Buatlah flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Mulai ya, menggunakan terminal. Kemudian ada masukan input nilai P dan nilai L, input nilai panjang dan nilai lebar. Selanjutnya diproses. Luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian dicetak. Yang dicetak bukan panjang, bukan lebar, tapi luasnya. Maka menggunakan jajaran genjang juga, bentuknya output. Kalau yang awal input, kalau yang akhir ini namanya output. Kemudian setelah dicetak selesai. Nah, ini sama seperti yang atas, namanya terminal juga, terminal N atau terminal selesai. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir, notasi algoritma. Yang ketiga namanya pseudocode, tulisannya PSOUDO ya. Merupakan notasi algoritma yang penulisannya menyerupai bahasa pemrograman. Meskipun menyerupai bahasa pemrograman, pseudocode ini berisi struktur sederhana dengan tujuan bisa dipahami dan dibaca oleh manusia. Contohnya seperti ini. Buatlah pseudocode untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, ini contohnya seperti ini, algoritma
hitung underscore luas underscore persegi underscore panjang. Nah, ini penulisannya seperti ini, tidak ada spasi ya, ini hanya bentuknya seperti ini, atau kalian juga digabung nggak masalah. Kemudian dijabarkan juga di sini ada variabel. Variabelnya apa untuk menghitung luas persegi panjang? Yang pertama panjang, P kecil ya. Kemudian lebar. Kemudian luas. Luas ini nanti 3 tipe ini bertipe integer. Nah, integer ini apa? Integer nanti saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya nilai P tadi kan diinputkan, itu input nilai P atau masukkan nilai P ini bernilai berapa. Nah, contohnya ini P untuk panjang bernilai 8. Jadi 8 ini diinputkan ke nilai P atau berisi P ini berisi nilai 8, ini sama saja. Kemudian lebar ini nanti diisi nilai 4. Selanjutnya setelah diisi nilai dihitung luas sama dengan P kali L. Jadinya nilai L itu sama dengan 4 dikali 8. Hasilnya 32. 32 ini yang sudah disimpan di nilai L dimasukkan ke dalam write sini. Jadi diketikkan ulang, ditampilkan nilai L yang berjumlah 32. Oke, seperti itu. Tadi ada yang bertanya, Pak, ini nilai 8 dan 4-nya apakah harus nilai 8 dan 4? Ya, disesuaikan dengan persoalan, karena di sini luas persegi panjang, ya harusnya panjang kan lebih panjang daripada lebar, makanya 8 dan 4. Boleh nggak Pak kalau diisi 10 dan 9? Boleh. Boleh nggak Pak diisi 1000 dan 90? Boleh. Seperti itu ya. Oke, setelah selesai, ini nanti akan ada tugas. Tugasnya adalah membuat algoritma dengan membuat 3 notasi algoritma untuk menghitung luas segitiga siku-siku. Oke, kalau sudah, silahkan dipahami sendiri. Kemudian kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke saya atau tanyakan ke teman kalian yang tadi mengikuti webinar. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.